Oke Irma, di sesi general ini kamu ada pertanyaan apa yang mau didiskusikan? Boleh mungkin ditanyakan satu persatu. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama itu aku mau tanya hal apa aja yang perlu dipersiapkan saat interview Kak? Hal apa saja yang perlu disiapkan pada saat interview? Nah, Ya. persiapan pada saat interview itu kamu harus tahu skenario sebelum, saat, dan setelah interview. Jadi walaupun kamu nanya saat interview ya, kamu harus mempersiapkan sebelum, saat, dan setelah interview. Hal itu jadi satu kesatuan. Sebelum interview apa yang harus kamu persiapkan? Jelas ya, ini interviewnya online atau offline. Kalau nanti interviewnya itu adalah offline, maka hal-hal teknis jangan sampai ada yang terlewat. Hal-hal teknis itu mulai dari lokasi, estimasi nyampe sana, pakaian yang kamu pakai, barang-barang yang harus dibawa gitu ya. Kalau online ya sama. Online kamu cek perangkat pendukung. Mau pakai laptop atau pakai HP, kemudian ruangannya di mana, pakaian yang mau kamu pakai apa, sinyalnya gimana, kuotanya gimana, kondisi listriknya gimana, sambil kamu membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, misalkan wifi-nya error, kemudian perangkatnya error, jangan sampai ini itunya kurang dan lain-lain gitu. Itu harus udah ada di sini dulu. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis yang dari jauh-jauh hari sudah bisa kamu siapkan, itu adalah yang kamu eh, pertimbangkan terlebih dahulu. Dah, setelah itu kamu tinggal menyiapkan sesuatu sebelum interview yang akan dibawa saat interview. Jadi ada dua hal persiapan itu. Interview itu kan proses menyampaikan informasi. Kita omonginnya yang teknis-teknis sudah selesai dulu ya. Teknis-teknis sudah selesai. Sekarang kita bawa pada saat interview. Interview sendiri itu kan pada dasarnya menyampaikan informasi, bertukar informasi ke lawan bicara. Jadi kamu harus memiliki dua persiapan. Pertama, persiapan dari sisi menyampaikan, yang kedua dari sisi informasi. Karena kan interview itu kan menyampaikan informasi. Dari sisi menyampaikan artinya apa? Kamu harus meluangkan waktu untuk praktek ngomong, latihan ngomong, ya, biar nanti pada saat interview itu tidak ada kesan negatif atau kekurangan, bahkan kejelekan dari sisi caramu menjawab, gitu. Jadi persiapan yang harus disiapkan adalah praktek ngomong. Mau ngomong sendiri boleh, sama kaca boleh, role play sama teman boleh, punya mentor boleh gitu. Pada saat menyampaikan itu kamu belajar terkait dengan teknik komunikasi. Teknik komunikasi ada dua nanti ya ilmunya ya. Ada komunikasi yang sifatnya verbal, itu yang berkaitan dengan nih huruf, angka, suara yang akan muncul dari mulut kamu. Pelajari terkait dengan artikulasi, volume suara, intonasi, diksi gitu-gitu. Itu harus dipraktekkan. Itu kalau tanpa praktek nggak bisa itu pasti. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal, ya kan? Dari sisi komunikasi itu ada dua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal tuh macam-macam nih dari eye contact nih. Eye contact gimana? Kalau ketemu HRD langsung liatin matanya. Kalau nanti lewat Zoom atau video conference gini, liatin ke layar kameranya dan lain-lain, eye contact. Terus ekspresi wajah. Mau lagi diem, lagi mikir, lagi bingung, lagi ngomong, wajah itu harus selalu senyum. Kayak gitu. Jangan sampai mukanya datar. Apalagi nanti kamu pada saat melamar kerja yang hubungannya sama customer service, pelayanan, bertemu sama banyak orang. Saat muka kamu datar, suara kamu datar, itu udah nggak menarik gitu. Gitu ya. Jadi kamu harus berbagai ya happy gitu. Itu harus dilakukan. Terus habis itu apalagi gesture. Gesture ini mulai ini tangan, gesture tangan nih. Gitu. Jadi pada saat kamu berbicara sangat dibolehkan. Kalau kamu memang membutuhkan suatu gerakan tangan untuk memperjelas, menegaskan informasi yang mau kamu sampaikan, boleh. Kalau misalkan lewat video conference gini gimana? Nggak masalah. Tangan nggak harus muncul semua. Dengan adanya gerakan di layar kita ngeliat ada tangan yang muncul-muncul dikit. Ini fungsinya macam-macam. Menunjukkan kalau kamu tuh pede, menunjukkan kalau kamu itu sudah terbiasa komunikasi depan umum, mengatur mood kamu, mengatur tempo nafas kamu dan lain-lain. Terus postur kamu gimana? Ya, gitu. Misalkan kayak tegapnya, miring-miring gitu, goyang-goyangnya gitu. Jadi itu kamu bisa browsing dulu ya. Unsur komunikasi verbal itu apa? Unsur komunikasi nonverbal itu apa? Nah, itu adalah baru 50%. Tadi aku bilang interview itu adalah menyampaikan informasi. Nah, ini kamu baru mempersiapkan dari sisi menyampaikannya. Kalau kamu dari sisi menyampaikan ini udah bagus,
Artinya kamu sudah mengurangi kemungkinan kamu gagal gara-gara cara menyampaikannya yang salah atau nggak optimal. Ini dari sisi menyampaikan. Yang 50% lagi adalah yang berkaitan dengan informasi. Informasi itu yang ada di sini. Kalau tadi menyampaikan, ya, anggap aja mulut lah. Kalau yang informasi itu yang ada di dalam kepala, gitu. Yang ada di dalam kepala itu apa aja? Yaitu semua informasi yang nanti akhirnya kamu akan sampaikan secara lisan. Nah, ada 4 hal yang dalam tanda kutip harus kamu masukkan ke dalam kepala. 4 hal itu apa? Satu, baca ulang dokumen yang kamu kirim ke mereka. Baca ulang semua dokumen yang kamu punya. Jangan sampai kamu nggak baca CV-mu ulang, nggak baca transkrip, nggak baca ijazah, nggak baca sertifikat-sertifikat. Sering aku menemukan, aku pada saat interview orang, aku minta dia ngejelasin apa yang ada di transkripnya, apa yang ada di sertifikatnya, dia bingung. Padahal pertanyaanku ya seputar itu gitu. Lah kan Anda sendiri yang nulis, Anda sendiri yang bawa ke sini, Anda sendiri yang nyodorin. Masa jelasin yang ada di situ Anda bingung, padahal yang ngalamin Anda sendiri gitu. Ya, jadi baca ulang semua dokumen yang kamu miliki. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah riset soal perusahaan di websitenya. Kayak gitu. Jadi kamu bisa riset soal perusahaan di website maupun di sosmednya, ya kan? Itu bisa. Jadi jangan sampai kamu mau interview di PTA tapi kamu nggak pernah ngeliat websitenya PTA itu apa. Soal sejarahnya nggak tahu, visi misinya nggak tahu. Kemudian yang berkaitan dengan produk layanannya dan lain-lain yang sebenarnya di internet ada gitu. Kemudian yang lainnya adalah yang berkaitan dengan sosial medianya. Di LinkedIn-nya ada, di IG-nya ada, tapi kamu nggak riset di situ. Oke? Jadi poin nomor satu tadi adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung. Yang nomor dua adalah riset soal perusahaan, bisa di website, bisa di sosmednya. Yang ketiga adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Misalkan kamu pengen ngelamar kerja sebagai seorang customer service. Sejauh ini kamu memang belum pernah jadi CS. Tapi kan biar tahu dunia CS kayak gimana, tugas tanggung jawab CS gimana, kan nggak harus jadi CS dulu. Kamu bisa nonton YouTube tuh orang-orang yang pada sharing soal CS tuh gimana. Nonton sebanyak mungkin. Cari itu di TikTok misalkan video-video orang-orang yang ada in my life sebagai CS, sebagai banker misalkan atau jadi CS yang di luar bank. Cari di Google, browsing-browsing. Tugas dan tanggung jawab CS, KPI CS, kemudian rutinitas CS harian, mingguan, bulanan apa, bagaimana CS berinteraksi dengan orang-orang, cara berpakaiannya, cara menyampaikan ngomongnya. Hal-hal semacam itu kamu harus paham, ya. Karena bisa dicari di internet. Nah, itu baru 3 tuh. Aku ulang lagi. Riset soal dokumen kamu baca lagi. Kedua, riset soal perusahaan di website, di sosmed. Yang ketiga, riset soal posisi yang kamu lamar. Dan yang keempat adalah silahkan kamu nanti riset pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Kita memang tidak bisa menghafal semua jenis pertanyaan saat interview. HR atau user aku pun juga nggak ngerti. Kak, apa yang mungkin muncul pada saat interview? Aku nggak ngerti. Kenapa aku bilang aku nggak ngerti? Karena beda orang beda pertanyaan gitu. Jadi kita nggak bisa nebak secara pasti pertanyaan apa yang pasti keluar. Kan beda orang bisa beda isi kepala. Yang mungkin bisa kita duga adalah pertanyaan yang mungkin muncul, bukan yang pasti muncul. Tapi balik lagi, pertanyaan yang mungkin muncul itu ya tidak jauh-jauh dari dokumenmu, dari kamu, dari posisi yang dilamar, dari perusahaan kan gitu. Tapi di luar sana sebenarnya udah banyak orang yang sudah menghadapi interview berkali-kali. Ya kan, yang pengalaman interviewnya lebih banyak dari kamu tuh ada banyak. Nah, sebagian dari mereka berbaik hati untuk berbagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang mereka hadapi. Sampai akhirnya ada yang namanya pertanyaan umum yang biasa muncul. Nah, pertanyaan umum yang biasa muncul inilah adalah poin keempat yang harus kamu pelajari. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan basic yang sering muncul saat interview, yang kontennya ada di mana-mana, bisa kamu tonton, bisa kamu baca, itu pun kamu nggak lancar. Pertanyaan-pertanyaan basic aja. Silahkan perkenalkan diri Anda. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Deskripsikan diri Anda dengan 3 kata. Berapa gaji yang Anda harapkan? Apa motivasi Anda dalam bekerja? Gitu. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum. Gitu. Nah, itu coba silahkan riset dan pastikan kamu bisa menjawab pertanyaan umum ini secara lantang, secara jelas, secara tegas, secara pede dan meyakinkan. Pertanyaan-pertanyaan umum ini bisa kamu riset juga di channel YouTubeku. Buka playlist bagian playlist tes interview gitu. Nah, 4 poin ini riset soal dokumen yang kamu punya,
riset soal perusahaan di sosmed dan di website, riset soal posisi yang kamu lamar, dan riset soal pertanyaan yang biasa muncul, itu adalah untuk ngisi otak. Karena tadi interview itu menyampaikan dan informasi. Jadi yang harus kamu persiapan adalah siap dari sisi cara menyampaikannya dan siap dari sisi informasi yang disampaikan. Jangan timpang. Kamu kalau mau menghadapi interview, setiap hari hobinya misalkan baca website mulu, nonton konten terus. Itu artinya ngasih makan otak dari sisi informasi yang kamu kuat. Menyampaikannya kurang. Nanti bermasalah itu. Aku tahu Kak harus ngomong apa, tapi kok ngomongnya susah ya, nyusun kalimatnya susah ya, kok belibet ya, kok nggak lancar ya? Ya iya, karena kamu dari unsur menyampaikan dan informasi, informasinya lebih dominan, menyampaikannya kurang, sehingga mulutmu tidak bisa mengikuti kecepatan otakmu, kayak gitu. Jadi antara porsi menyampaikan dan informasi itu harus seimbang. Udah, kalau dua hal ini kamu udah memiliki persiapan dengan baik, maka itu artinya kamu sudah meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara cara menjawabnya yang kurang bagus atau jawabannya yang kurang bagus, kayak gitu. Nah, dua hal ini harus kamu lakukan dan jangan sampai ada apa? Kesalahan-kesalahan dari sisi operasional yang tadi. Sebelum ngomongin ini kan aku ngomong hal-hal teknis tadi udah kelar dulu gitu. Karena seringkali gini, seringkali hal-hal teknis tadi kalau belum kamu persiapkan dengan baik, dua hal ini nih nanti bisa bermasalah. Misalkan gini, kamu tuh jago komunikasi bagus lah ya, dari sisi menyampaikan udah belajar. Dari sisi informasi juga kamu udah masukin banyak ke sini. Tapi pas lagi mau online misalkan, tiba-tiba laptopmu tuh baterainya habis, terus, waduh, chargernya ketinggalan hilang, ah gitu-gitu loh. Nah itu kan malah jadi buru-buru. Atau kamu pas lagi mau live gini, ada tamu datang ke rumah rame gitu. Lah kalau kamu nggak ada skenario dulu kan gimana? Kalau tiba-tiba misalkan laptopmu ngeheng nggak mau hidup. Kalau kamu sebelumnya udah skenario, oh ya kalau nggak ada bisa laptop aku pakai HP aja. HP ku udah aku cas penuh. Nah hal-hal yang bisa kayak begini yang kecil-kecil begini seringkali bisa bikin blank. Walaupun kamu dari sisi menyampaikan dilatih, informasi juga udah dilatih. Kalau hal operasional kayak tadi nggak dipersiapkan, itu bisa jadi ngeblank. Atau misalkan kamu datengin ke tempatnya, interview datang ke tempatnya. Ternyata sampai tengah jalan baru nyampe kantornya, kamu kan datang tuh pakai sepatu heels misalkan. Nah, solnya itu lepas, error rusak sepatunya jebol tiba-tiba. Jadi nggak pede kamu jalan masuk ke gedung. Waduh, ini gimana nih sepatuku error? Oh, gini-gini. Nah, udah. Yang udah kamu persiapkan ngomongnya ini jadi ke distract gara-gara sepatumu error. Nah, maksudku ngecek kondisi sepatu itu kan bisa sebelum kamu datang. Atau misalkan kamu datang ke tempatnya mepet, tiba-tiba di tengah jalan kena macet, angkotnya mogok misal naik angkot, atau kamu naik motor tiba-tiba karena mepet bocor nambal ban setengah jam padahal interviewnya mulainya 15 menit lagi. Nah gitu-gitu loh, hal-hal teknis kayak gini bisa mendistract tadi walaupun kamu punya kemampuan komunikasi bagus, persiapannya bagus gitu kan. Atau kalau nggak bisa kamu datang ke tempatnya nggak touch up gitu, kena debu kena apa bau gitu ya kan, sampai sana kamu nggak kasih wangi-wangi lagi dan lain-lain itu, wah bingung. Atau sampai sana waduh berkasnya ketinggalan nih gimana ya. Gitu-gitu. Nah hal-hal semacam ini jangan sampai mendistract. Makanya tadi aku bilang yang sifatnya teknis disiapin dulu, walaupun belum ada undangan interview nggak masalah. Nih aku udah punya sepatu interview, ini pakaian interview ya kan, yang kalau mau datang dulu ini ya ini yang aku dedikasikan buat ini. Nanti kalau offline tuh aku mau nyampenya ini. Terus kamu punya software apa misalkan atau ada yang di print. Kamu ngeprint KTP, di fotokopi, ngeprint kakak fotokopi berapa, udah ada stok tuh. Dah, ya udah ini nanti kalau ada yang dadakan. Sekarang yang online-online apa gitu. Persiapan online sih lebih gampang ya karena kan dia ibaratnya nggak terlalu yang harus pindah tempat dan lain-lain gitu kan. Itu paling ya masalah perangkat, sinyal, itu pulsa, kuota, listrik, tempat nih, noise. Jadi noise visual. Backgroundnya kayak kamu tuh boleh tuh dinding aja nggak masalah biar nggak ada ke distract apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada noise visual, nggak ada noise audio kayak gitu. Nanti tiba-tiba suara apa gitu. Nah itu yang harus dipersiapkan. Cukup tiga itu aja yang kamu persiapkan. Operasionalnya, teknisnya udah fix. Sambil ada skenario terburuk, kamu udah tahu cara nanganinya. Sama bawa dua kemampuan tadi. Kemampuan menyampaikan dengan baik dan informasi yang oke gitu.
Nah, itu adalah persiapan matang saat kamu menghadapi interview. Apapun interviewnya. Mau interview HR, interview user, mau di interview sama satu orang kayak, mau banyak orang kayak, gak masalah. Itu. Itu adalah jawaban lengkapnya ya untuk yang pertanyaan umum yang satu ini. Baru satu pertanyaan ya ini ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan boleh. Terus itu untuk pertanyaan kedua ya Kak. Itu untuk negosiasi terkait gaji gitu Kak. Boleh Oke, dijelasin itu gimana? oke. Jadi gini, negosiasi gaji itu sebenarnya gini ya. Kita ngomongin kesimpulan simpelnya aja. Pada saat kamu ditanya berapa gaji yang diharapkan, kalau ditulis, jawabnya ditulis dan itu kayak tulisannya agak panjang, kamu boleh masukin rentang sekian sampai sekian juta per bulan, kayak gitu. Kalau itu lewat lisan, kamu boleh menyampaikan saja. Baik Bu Irma, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Namun saya masih terbuka apabila dibutuhkan negosiasi gitu. Boleh, cara simpelnya tuh begitu cara ngomongnya. Ya kan? Tapi kan sebelum kamu nyebut angka tadi kan kamu harus punya pertimbangan. Nah, pertimbangan itu kamu harus riset dahulu. Riset apa itu? Satu, kamu harus tahu nilai minimum yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup selama 1 bulan sebelum gajian lagi. Biaya operasionalmu dulu. Kamu tuh butuh berapa sih di situ biar biar sampai gajian lagi tuh kamu bisa survive gitu. Pasti kan punya angka, misalkan 3 juta gitu. Oke, misal angka asal ya 3 juta. Terus selain biaya hidupmu tadi, kamu juga harus riset soal UMK atau UMP yang berlaku di daerah itu gitu. Oh, UMK atau UMP-nya tuh misalkan di daerah ini tuh 3,5 misalkan. Oke. Jadi biaya minimum biar kamu bisa hidup 3 juta tadi ya. Katakanlah. Terus UMK yang di sini itu 3,5 juta. Oke. Yang ketiga adalah gaji di pasaran. Profesi yang kamu lamar itu biasanya tuh gajinya tuh rentangnya berapa? Ya kan? Misalkan customer service tadi. Oh, ternyata customer service itu gajinya antara 2,5 juta sampai 4 juta misalkan. Oke. Ya kan? Terus keempat adalah gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Ada nggak gaji sebelumnya? Oh, nggak ada, aku fresh graduate misalkan. Oh ya udah. Berarti kan kamu sebenarnya punya 3 angka nih. Biar minimum bertahan hidup itu di 3 juta, ya kan? Terus UMK atau UMP-nya itu 3,5, ya kan? Terus gaji di pasaran untuk customer service itu antara 2,5 sampai 4, kayak gitu. Nah, kalau mau ideal kan ya di atasnya kebutuhan bulanan, di atasnya atau sama dan ke atas gitu ya. Sesuai UMK atau ke atas. Terus kalau di gaji pasaran ya masuk ke rentang itu. Hidup 3 juta, UMK atau UMP 3,5, rentang di pasaran 2,5 sampai 4. Ya sudah, kamu mungkin bisa mengajukan 3,5 sampai 4 misalkan. Ya kan? Kalau kamu menyebut 3,5 sampai 4 juta itu kan untuk kebutuhan bulanan juga di atasnya, ya enggak? Kalau UMK juga, kalaupun yang diambil 3,5 juga pas sesuai dengan UMK gitu. Dan angka 3,5 sampai 4 itu juga masih realistis karena gaji di pasaran itu segitu. Terus sampaikan saja. Baik Ibu, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya ingin mengajukan gaji antara 3,5 sampai dengan 4 juta per bulan, misalkan gitu. Oh, terima kasih. Oh, tapi misalkan perusahaan ini nggak bisa tuh ngasih kamu rentang situ. Kita bisanya cuma 3 juta saja. Bagaimana? Misal ditanya begitu. Nah, kamu nggak usah buru-buru jawab. Di situ kamu boleh mikir-mikir dulu, atau mungkin kalau mau menentukan di tempat itu, kamu boleh menanyakan pertanyaan. Misalkan, baik Ibu Irma, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apa itu? Bu, apakah perusahaan ini memiliki pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuannya? Misalkan training-training internal, training-training eksternal gitu. Kenapa kok kamu nanya itu? Karena ibaratnya gini, walaupun gaji yang kamu terima nggak sesuai yang kamu pengen, kalau udah masuk sama perusahaan kan dikasih training terus tuh. Artinya kan kemampuanmu nambah. Kalau kemampuanmu nambah, skillmu nambah, pasti nanti dikasih tanggung jawab yang lebih. Kalau tanggung jawab lebih, pasti naik gajimu. Gitu. Kalaupun gajimu nggak naik di perusahaan ini, kamu akan mahal di perusahaan lain. Yang penting tadi jangan berfokus sama duitnya dulu, tapi berfokus sama kemampuan agar layak dibayar lebih tinggi. Paham nggak? Gitu. Jadi nanya begitu, oh iya di perusahaan ini nanti dapat ada ini ada pelatihan rutin khusus gini 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 gini. Nah, ya sudah. Terus kamu mungkin sambil mikir di situ. Misal ibunya tadi mintanya 3 juta. Wah,
Katakanlah angkanya tadi ya. Kalau 3 juta itu memang lebih rendah dari UMK di daerah sini. Tapi 3 juta itu kan biaya minimum aku bisa bertahan hidup. Ya enggak? Dan angka 3 juta itu ya masih realistis karena CS tadi antara 2,5 sampai 4. Ya udah deh, aku terima aja gitu misalkan. Boleh. Jadi tidak semuanya itu boleh terpenuhi. Karena tadi pertimbangannya itu matang, nggak asal ngomong berapa aja deh Bu gitu. Sesuai UMK aja deh Pak. Jangan pasrah begitu. Kamu bisa menentukan itu sejak awal. Riset gaji itu kan gampang sekali gitu. Gaji customer service, rentang gaji customer service di Indonesia misalkan gitu. Rentang gaji customer service di Sumatera misalkan gitu. Kan jadi tahu. Oh, kalau nanti jadi CS segini, kalau jadi admin segini, kalau konten kreator segini gitu. Itu udah di luar kepala nanti. Jadi pada saat nanya, begitu gajimu nggak disetujui, wah ini lebih rendah. Tapi kan balik lagi, rendah itu belum tentu rendah terus. Kalau rendah tapi pengembangan karirnya lebih bagus, naiknya cepat daripada lebih tinggi sedikit, tapi naik-naiknya juga kurang. Apalagi lebih tinggi tapi nggak ada tunjangan ini itu. Balik lagi ya, benefit kan macam-macam ya, gitu. Ya kan? Gajinya tinggi tapi ini nggak di cover, ini nggak dikasih, ya sama aja kayak gitu. Jadi di situ kamu udah ada persiapan jawaban ke sana, gitu. Nah, itulah cara mempersiapkan dan menjawab pada saat ditanya soal gaji, gitu. Oke? Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan boleh. Oke Kak, untuk pertanyaan ketiga itu terkait dari yang perlu diperhatikan saat sebelum mentandatangani kontrak kerja Kak. Ada Oh, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. oke. Jadi gini, kontrak kerja itu kamu harus bener-bener pahami. Mending tanya berkali-kali dianggap nggak paham nggak apa-apa. Yang penting apa yang kamu tanda tangani itu kamu sudah pahami. Jangan mau diburu-buru tanda tangan kontrak kalau kamu belum paham itu, ya. Jadi di dalam kontrak kerja itu kan isinya hak dan tanggung jawab, ya kan? Hak dan tanggung jawab. Nah, beberapa isi kontrak kerja itu mungkin informasinya sudah kamu peroleh pada saat tahap sebelumnya, entah itu interview HR atau user. Biasanya interview HR. Nah, jangan sampai yang disampaikan oleh HR itu bertentangan dengan kontraknya. Misalkan HR-nya bilang, nanti kamu 5 hari kerja, kok di kontrak jadi 6 ya? Nanti kamu akan dapat gini-gitu. Oh, ini kok di sini kok nggak disebut ya? Kayak gitu. Ya. Jadi kamu harus baca satu persatu halamannya, jangan buru-buru di paraf, jangan buru-buru di tanda tangan. Gitu. Jadi di dalamnya itu jelas antara hak dan kewajiban dua belah pihak. Gitu. Ingat ya, yang pertama kali aku selalu bilang adalah pertama paling gampang tuh screening dulu deh. Screening yang diomongin sama tahap orang-orang tahap sebelumnya entah HR atau user yang dijanjikan itu tertulis nggak di situ, ya kan? Gitu. Karena gini, ada yang langsung kontrak kerja, ada yang ada offering letternya tuh. Kalau offering letter kan itu nanti ada rincian tanggung jawabnya apa, terus ada rincian kompensasi dan benefit. Nah, itu enak tuh kamu lihat di situ. Terus kamu nanya gitu. Kalau misalnya di kontrak kerjanya itu nggak memunculkan angka-angka hari-hari kerja dan lain, mungkin bisa tanya, Bu ini di sini kok hari kerjanya terus lamanya kontrak nggak muncul. Terus detail gaji itu ada di mana ya gitu. Apalagi nanti kalau misalkan kamu mengambil yang ada penahanan ijazah tuh gitu. Balik lagi ya, penahanan ijazah itu sebenarnya pilihan harus disetujui sama dua belah pihak. Kalaupun kamu akhirnya setuju ngambil tahan ijazah itu harus ada hitam di atas putihnya gitu. Harus ada entah di kontrak kerja atau di lembar yang resmi karena ijazah tuh dokumen resmi. Dokumen resmi jangan sampai kamu serahin terus kamu dikasih kayak nota gitu. Ya nggak resmi, yang nggak ada tanda tangan, nggak ada materai, nggak ada gini gitu. Oh baca detail di situ. Bu ini berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan bagaimana, sistem kontraknya bagaimana, kayak gitu. Sistem kerjanya bagaimana ini, kontrak kerjanya tipenya apa, itu kan hak tanggung jawabnya gimana. Soal aturan cuti gimana Bu, aturan benefit gimana, aturan lembur bagaimana, yang gitu-gitu. Ya kan, penyelesaian konflik gimana nih, kalau ada gini gitu. Soal resign gimana, gitu. Itu bener-bener harus diplototin banget sih. Nah saranku ya, biar kamu paham lebih detail, googling dulu. Googling, baca yang paling banyak atau nonton YouTube sebanyak mungkin sih diluangkan. Ada banyak video karena banyak versi poin ya. Karena gini, ada perusahaan yang kontrak kerjaan itu simple.
Ada yang kontrak kerjanya bener-bener pasal-pasalnya tuh detail. Aku pernah memperoleh dua pekerjaan itu di pekerjaanku sendiri. Ada yang kontraknya tuh detail sekali. Ada yang kayak ya begitulah gitu. Jadi kamu banyak browsing aja gitu ya. Hal yang harus diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak gitu. Isi kontrak kerja dan lain-lain. Kalau kamu butuh penjelasan daripada salah tafsir, nonton yang di YouTube gitu. Jangan nonton TikTok. TikTok videonya pendek. Jadi kalau hal-hal yang soal karir begini belajarnya dari YouTube yang videonya panjang gitu. Apa yang harus diperhatikan dari kontrak jangan sampai gini gitu terus gitu. Termasuk aturan ketenaga kerjaan dan lain-lain ya. Hari kerjanya gimana gini-gini, aturannya gimana. Jangan sampai nanti kontraknya bilangnya apa, ininya gimana. Ternyata di kontraknya bahasanya terlalu umum gitu, nggak detail, ya kan? Gitu. Akhirnya kamu dimanfaatin dan lain-lain atau ngerasa ditipu lah, ngerasa gini lah. Makanya baca seksama, dipikir kalau nggak ngerti tanya. Udah gitu yang penting. Gitu. Karena bukan gimana-gimana. Terkadang soal kontrak itu kalau nggak nanya ya nggak dijelasin detail, kamu akan dianggap paham ya nggak? Sama kayak guru di sekolah itu. Anak-anak ada pertanyaan gitu. Sebenarnya kamu nggak bisa, tapi takut nanya. Dia nggak bisa. Nanti akhirnya ulangan nilai jelek, ya nggak bisa nyalain gurunya. Nah, salah sendiri kemarin dikasih kesempatan nggak? Ini, gitu ya. Ini juga termasuk kalau nanti misalkan kamu nemu pekerjaan yang tanda tangan kontraknya pas hari kerja. Oh ya, besok kamu masuk aja sekaligus tanda tangan kontrak. Nah, itu hati-hati juga tuh. Ada beberapa perusahaan yang kayak begitu. Jadi tanda tangan kontraknya, jadi kamu tidak dikirimin softwarenya sebelum masuk. Ini beberapa teman di grup loker ada yang kayak gitu. Terus pas lagi ditanya, ini tanda tangan kontraknya gimana, minta dikirim filenya. Oh ya nanti kamu hari pertama masuk sekaligus dijelaskan ya sambil ngini tanda tangan kontrak gitu. Jangan mau diburu-buru gitu. Aku ada beberapa teman yang dia udah datang hari pertama baca kontrak gak sesuai, dia nggak kerja dulu. Bu, mohon informasi ini bisa nggak direvisi dulu? Kayak begini. Saya masuk kerja dulu nggak apa-apa, tapi ini nggak saya tanda tangan dulu. Mohon lembar yang ini itu diginiin gitu. Karena nggak sesuai dengan yang waktu itu disampaikan. Bisa nego gitu. Gitu ya, semacam itu. Itu jawaban umumnya. Nanti detailnya kalau yang sesi off the record aja. Terus apa lagi yang mau kamu tanyain yang sifatnya umum? Mungkin ini dari tadi kan aku ngomongnya panjang-panjang nih. Aku sengaja barangkali di situ kamu pertanyaan cukup, pertanyaan tulis di mana? Coba diangkat, coba diangkat. Pertanyaan coba diangkat ditunjukin ke aku gitu. Ada nggak? Ini Coba Kak. dia, coba diangkat, diangkat agak tinggi, agak tinggi. Udah. Jangan Oh, nutupin wajah, digeser gitu. Oh, itu. udah. Oh, ya udah, ya udah, ya udah. Oke. Aku cuma Udah pengen nggak ngeliat banyak aja. lagi. Ah, Sebagian udah kejawab sih sama pertanyaan pertama tadi, Kak. Jadi ya nggak nggak, banyak lagi. ya nggak Oke. apa-apa gitu. Coba cari Hmm. pertanyaan lain. Terus itu pertanyaan keempat ya, Kak. Itu skill yang ini, Kak, yang perlu dikuasai ya untuk di dunia kerja gitu. Boy, mantap. Balik Oke. lagi kita ngomong pembagian skill. Skill yang harus dikuasai di dunia kerja itu ada dua hal. Ya, ada namanya skill teknis, ada namanya skill non teknis. Skill teknis itu ya harus yang relevan dengan profesi yang mau kamu masukin. Skill teknis itu mulai berkaitan dengan industry knowledge, pengetahuan-pengetahuan dasar industrimu. Kamu kerja jadi customer service ya, kamu harus tahu teori-teori customer service, teori komunikasi, cara handling komplain dan sejenisnya. Kalau kamu pengen kerja sesuai dengan jurusan, materi mata kuliahmu tuh harus kamu kuasai. Itu pengetahuan industrial yang harus kamu kuasai, sales and marketing, customer service, komunikasi. Nama-nama mata kuliahmu itu kalau misalkan kamu pengen kerja sesuai dengan jurusan kuliah gitu. Terus yang teknis yang lain adalah tools. Tools itu adalah alat yang digunakan untuk mendukung profesimu. Tools ini bisa hardware, bisa software. Itu software apa yang harus dikuasai sama ini ya, gitu kan? Hardware apa? Bisa kalau hardware orang yang teknis. Itu teknik. Kalau kamu bukan teknik ya paling software-software tertentu. Software basic tapi kamu kemampuannya di atas rata-rata. Word, Excel, PowerPoint itu anak SD bisa, anak SMP bisa, anak SMA bisa, anak kuliah bisa. Tapi tunjukkan kalau levelmu tuh level tinggi. Word nggak cuma sekedar bisa ngetik, ngetik aja anak SMP bisa. Tapi kamu ngetiknya cepet banget misalkan. Excel, kamu ternyata nggak cuma sekedar bisa input angka satu-satu, tapi bener-bener jago. PowerPoint, oh bagus banget slide-mu, ya kan? Desain dan lain-lain. Itu tools. Yang ketiga adalah language, kemampuan bahasa dan komunikasi kamu. Minimal belajar bahasa asing lah, bahasa Inggris misalkan. Gitu. Itu kemampuan-kemampuan teknis yang dibutuhkan
gitu. Ini baru ngomong teknis dulu ya. Ini karena pembagiannya tuh ada dua nih nanti mau aku sampaikan. Kalau ini dari sisi teknis dan non teknis dulu. Dari sisi teknis ya kayak tadi ya, industry knowledge, pengetahuan bidang kamu, kemudian tools, alat-alat pendukung, penunjang kemampuanmu di profesi tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi dan bahasa. Gitu. Itu yang technical skill. Yang non technical skill atau soft skill itu juga dibutuhkan. Kenapa? Karena pada saat kamu bekerja untuk suatu perusahaan, bekerja untuk orang lain, pasti di dalamnya itu akan ada interaksi. Interaksi dengan tim kamu. Entah itu anggota tim, atau atasan, atau bawahan, atau lintas departemen, dan lain-lain gitu-gitu. Sehingga soft skill itu dibutuhkan. Soft skill macam-macam. Tadi ada communication, ada leadership, ada teamwork, gitu, disiplin, apalagi misalkan dan lain-lain gitu. Soft skill akan terbentuk pada saat kamu sering berinteraksi dengan orang, punya teman baru, ada di lingkungan baru gitu. Soft skill nanti terasah. Kamu nggak bakal punya soft skill kolaborasi kalau kamu nggak pernah berkolaborasi. Kamu nggak bakal punya skill leadership kalau nggak pernah join ke suatu kondisi yang menuntut kamu memimpin seseorang atau sesuatu kayak gitu. Oke, gitu. Jadi itu adalah skill yang dibutuhkan. Ini aku baru ngomong dari sisi pembagian hard skill dan soft skill. Tapi skill yang dibutuhkan lagi itu juga bisa dibagi jadi dua berdasarkan penggunaannya. Jadi ada skill yang namanya skill spesifik atau skill spesialis. Ada yang namanya skill generalis. Skill generalis itu adalah skill yang dibutuhkan di banyak posisi yang bakal kamu isi. Mau kamu kerja jadi ini, kayak itu, kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak skill itu dibutuhkan. Bisa hard skill, bisa soft skill. Ya tadi contoh misalkan kemampuan administrasi. Kamu jadi staff admin itu dibutuhin. Jadi sekretaris itu dibutuhin. Ya kan? Jadi resepsionis itu dibutuhin. Jadi guru itu dibutuhin. Apalagi misalkan. Ya kan? Jadi PA itu dibutuhin. Jadi teller bank itu dibutuhin. Gitu. Atau bahasa Inggris tadi. Bahasa asing. Kamu kerja jadi ini. Kalau jago bahasa Inggris juga dibutuhin. Gitu. Jadi ada namanya skill-skill yang sifatnya general. Ya kan? Generalis. Tapi ada juga skill spesifik yang dibutuhkan profesi tertentu. Nah, skill spesifik ini juga kamu harus miliki. Makanya sejak awal kamu harus tahu, aku tuh pengen kerja jadi apa? Jadi ini gitu. Nah, akhirnya kalau udah tahu pengen kerja jadi apa kan kamu tahu, oh, untuk jadi seorang ini atau seorang ini tuh butuh kemampuan ini loh, gitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalkan. Terus aku pengen jadi ini. Kalau ini tuh E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, ternyata ini juga E, F, G ya. Di sini E, F, G ya. Oh, berarti ini yang general nih, gitu misalkan. Ya kan? Gitu. Jadi yang spesifik kalau tadi misalnya generalis misalkan kemampuan bahasa asing, administrasi gitu. Kalau yang spesialis misalkan kamu punya skill jago masak gitu. Kalau kamu jago punya skill jago masak itu skill spesialis. Kalau kamu pengen lamar kerja jadi cook, ya kan? Masak dapur di resto di sini butuh. Tapi kalau kamu mau jadi customer service lagi buat contoh, ya kemampuan masakmu ya nggak dibutuhin gitu. Oh, berarti itu spesifik di situ gitu. Nah, itu adalah skill-skill yang bisa kamu pahami dulu. Berarti artinya apa? Ya, kamu identifikasi dulu mana skill yang sifatnya general, mana yang spesifik di profesi itu. Dari yang general itu pasti ada hard skill, ada soft skill. Yang spesifik pasti ada hard skill, ada soft skill. Tapi soft skill itu lebih ke general sih. Technical skill atau hard skillnya itu biasanya yang membedakan. Gitu. Oke, secara general itu dulu. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum lagi? Satu aja yang singkat misalkan kalau masih ada. Hmm, ini masuk ke LinkedIn sih Kak pertanyaannya terkait LinkedIn. Oh, apa itu? Eh, Biar itu kayak LinkedIn kita itu kayak menarik perhatian ini Kak, recruiter gitu. Oke, LinkedIn. Oh, ini aku durasinya pendek, jadi aku jawab secara umum dulu ya. Nanti di Zoom selanjutnya kita Zoom bedah LinkedInmu lah, nggak apa-apa gitu. LinkedIn Oke. yang menarik bagi recruiter adalah LinkedIn yang kayak gimana? Jadi gini, LinkedIn itu seorang job seeker, LinkedIn-nya itu harus memenuhi tiga hal. Pertama, akunnya itu lengkap. Lengkap itu dari banner paling atas ke bawah gitu ya, itu diisi dulu. Jangan sampai ada yang perlu ditulis dijabarin nggak kamu tulis. Bannernya nggak ada, headline-nya salah. Di CV ada 5 pengalaman kerja, ternyata di LinkedIn yang baru ditulis baru 2.
Di CV dijabarin panjang gitu, di LinkedIn nggak ada penjabarannya gitu. Jadi isinya dulu yang lengkap. Yang nomor dua itu temennya banyak. Jadi di LinkedIn itu berteman kan bisa connect, bisa follow, bisa mengikuti dan terhubung kayak gitu kan, gitu. Nah, fokus untuk connect dulu ke orang baru, gitu. Kamu harus fokus ke connect ke orang sebanyak mungkin. Orangnya bisa HRD, bisa sesama job seeker, bisa teman-teman sejurusan, atau orang yang sudah bekerja di profesi yang kau pengen. Tadi balik lagi, misalnya aku pengen jadi customer service. Itu udah orang udah jadi CS tuh, connect aja ke mereka gitu. Karena yang kamu butuhin sebenarnya adalah perbanyak teman aja dulu, perbanyak koneksi. Connect ya, hubungkan atau terhubung ya, bukan ikuti ya gitu. Gitu. Jadi tiap hari kamu buka link itu harus connect 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 ke orang baru gitu. Jadi tadi ya isinya lengkap, dua temennya banyak. Nah, yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Aktivitas di sini adalah aktivitas-aktivitas umum. Tadi connect ke orang baru ya, follow orang baru ya. Terus apply job yang ada di menu job itu iya. Terus apply job yang diposting di akunnya masing-masing tuh yang kirimkan lamaran ke sini ke sana gitu kan. Terus kalau ada orang posting kayak gitu kamu like, kamu komen, sesekali repost. Tapi juga jangan sampai lupa kamu juga bikin postingan pribadi. Nah, itu nanti di sesi yang off the record ya, yang bikin konten branding di LinkedIn tuh, kayak gitu. Mungkin nanti lebih detail pada saat kita bikin sesi Zoom yang kedua, kayak gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas buat Irma. Oke, Ya kita Kak. lanjut. Oke ya, sesi pertama itu aja ya.